Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Nanggong Yukin dalam kebimbangan. Dia telah memikirkan banyak hal dalam 10 hari di air terjun. Kenapa dia cemburu melihat Tan Yun punya wanita lain? Dia bersumpah untuk melepaskan keraguan, dengan mencari tahu, apakah memiliki hubungan di kehidupan yang lalu, atau di kehidupan sekarang antara dia dan Tan Yun. Jadi seminggu yang lalu akhirnya aku tersenyum untuk pertama kalinya di depan murid Istana Jiwa. Namun hari ini Tan Yun membantai semua murid Istana Jiwa. Guru, apakah kamu akan membenciku? Murid tidak bisa menjaga murid-murid, maafkan aku guru. Tapi aku tidak menyangka kalau Tan Yun dan yang lainnya sangat kuat, ini semua salahku. Tan Yun, soal masalah antara aku dan kamu, aku akan mematuhi sumpahku, setelah semua tenrang aku sendiri yang akan membunuhmu. Di sisi lain Ruyan Yanchen melarikan diri puluhan ribu mil jauhnya dengan menahan sakit di perahu rohnya. Tan Yun, suatu hari nanti tuan muda ini akan membuatmu menderita, suatu hari nanti Huang Fu Sengzong akan kuhancurkan. Di pintu jurang dewa, Mu Mengyi bertanya pada Tan Yun yang linglung. Ah, tidak apa-apa, kata Tan Yun. Melihat Tan Yun yang tidak mau mengatakan dia mengerti. Tan Yun, kakak Huang Fu Tingfeng juga sudah berkumpul, dan Zian sudah menyimpan barang rampasan. Ayo pergi, mereka menunggumu. Melihat semua orang bersedih karena rekan murid satu divisi mati. Tan Yun berkata, orang mati tidak bisa kembali, tapi kita telah membalas sekte abadi dan istana jiwa lebih menyakitkan. Huang Fu Tingfeng berkata, apa yang dikatakan saudara Tan benar, jadi tersenyumlah kalian, sekarang mari kita bahas gimana cara masuk jurang dewa. Baili Longtian dan yang lain mengangguk, Mengyi dan Zian menoleh ke Tan Yun. Gimana menurut saudara Tan? Huang Fu Tingfeng bertanya. Sekarang semua orang terluka, tidak mudah masuk jurang dewa mencari harta karun. Maksudku, ketika semua orang sudah sembuh, kita akan memasuki jurang maut bersama-sama. Tentu saja, ini hanya usulanku. Setelah mendengarkan, mereka semua mengatakan bahwa semuanya akan mengikuti pengaturan Tan Yun. Setelah memusnahkan sekte abadi dan para murid istana jiwa, semua orang sekarang bersedia mengikuti perintah Tan Yun. Bagaimanapun, semua orang telah menyaksikan kekuatan, kemampuan, dan strategi Tan Yun. Selain mengagumi Tan Yun, hanya ada hormat. Setelah itu, Tan Yun memberi tahu orang-orang tentang kultivasi murid dan Mai dalam formasi harta karun ruang waktu master bermutu tinggi, dan menyarankan agar semua orang pergi ke formasi untuk memulihkan luka mereka. Semua orang mendengar kata-kata, suatu hari dalam formasi, seperti 1,5 hari di luar, dengan cara ini, pemulihan cedera akan jauh lebih cepat, jadi mereka langsung setuju. Kerumunan mengikuti Tan Yun, perahu roh harta yang luar biasa dari Huang Fu Tingfeng, dan terbang menuju hutan 300.000 mil jauhnya di timur. Dalam perjalanan ke sana, Sue Zian diam, dengan kesedihan yang tak bisa disembunyikan di matanya. Karena dalam 4 bulan ini, murid dari pil, rune, perangkat, formasi, jiwa suci, jiwa binatang, angin dan guntur, dan jiwa kuno, terlepas dari apakah murid 8 divisi itu hidup atau mati, hanya para murid dari 5 jiwa tidak ada berita. Di bawah sinar bulan, Mu Mengyi menatap mata Sue Zian, dia datang ke sisi Tan Yun, dan berkata pelan, sudah lama, para murid dari 5 jiwa tidak ada kabar, kamu bisa menghibur Zian. Aku dapat melihat bahwa dia sangat sedih. Dan kamu mengatakan sebelumnya bahwa, jika dia memohon padamu, kamu tidak akan menyelamatkan murid 5 jiwa, itu membuatnya merasa sedikit tidak bahagia, kamu pergi untuk menemaninya. Tan Yun mengangguk, datang ke sisi perahu, berdiri di samping Sue Zian, menepuk bahu Sue Zian, dan berbisik, jangan sedih, gadis bodoh. Kakak ipar. Sue Zian tiba-tiba berbalik ke samping dan melemparkan dirinya ke dalam pelukan Tan Yun, air mata seperti banjir,
membasahi baju Tan Yun. Kakak ipar, aku tahu kamu tidak mau saya untuk ngomongin murid dari 5 jiwa, tetapi saya memikirkannya. Mereka mungkin bertemu musuh secara tidak sengaja. Menangislah jika ingin menangis. Lebih mudah menangis. Tan Yun menghibur, dengan lembut memeluk Sue Zian. Pelan-pelan Sue Zian berhenti menangis, pipinya merona, dan dia melepaskan pelukan Tan Yun dengan sedikit malu-malu. Apakah lukanya sakit? Tan Yun melihat luka di tubuh Sue Zian dan bertanya dengan prihatin. Yah, itu sedikit sakit. Setelah Sue Zian berkata, dia menyeka air matanya, dan masih berusaha tersenyum. Oke, aku berteriak, dan aku tidak akan sedih lagi. Bukankah sedih menangis sekali? Tan Yun mengulurkan jari-jarinya dan dengan lembut mencolek hidung indah Sue Zian. Kakak ipar, kamu menggodaku? Sue Zian menggumamkan mulut kecilnya. Dia baru saja selesai berbicara, matanya yang indah dipenuhi air mata dan tertahan. Kakak ipar, apa yang harus saya lakukan jika masih sedih? Tan Yun menarik napas dalam-dalam, menatap ke langit, dan berkata, bukankah kamu selalu ingin tahu rahasiaku? Oke, aku akan memberitahumu sekarang. Iya. Sue Zian berkata, rahasiamu, sustermu dan Xiao tahu. Terakhir kali mereka bertanya padamu, kamu bilang kamu punya waktu untuk memberitahu mereka, tapi sekarang, kamu baru ingat untuk mengatakannya. Tan Yun menatap langit berbintang yang luas, dengan ekspresi yang sedikit berbeda di matanya. Zian, kamu harus ingat bahwa hal berikutnya yang akan dikatakan olehku, adalah untuk mengajarimu. Jadilah kuat. Iya, setelah Sue Zian menjawab, Tan Yun mengatur penghalang kedap suara. Zian, pernahkah kamu mendengar tentang reinkarnasi? Suara Tan Yun rendah. Aku pernah mendengarnya, tapi bukankah ini semua dongeng? Sue Zian mengerutkan kening. Dongeng. Tan Yun tersenyum pahit, tentu saja tidak. Kakak ipar, apa maksudmu dengan ini? Sue Zian bereaksi. Kamu pernah mengalami reinkarnasi? Iya, Tan Yun menganggukkan kepalanya dengan berat, saya pernah dikutuk untuk memasuki siklus keabadian. Tan Yun tampak sedih, kecuali tidak memberi tahu Sue Zian tentang identitasnya sebagai Hongmeng Supreme, semua hal lain diberitahukan kepadanya. Ketika Sue Zian mendengarkan pengalaman reinkarnasi Tan Yun dan akhir dunia, air mata menetes. Dia hampir tidak bisa membayangkan bahwa Tan Yun melihat kerabatnya di setiap kehidupan, dan meninggal di depan matanya. Dan pada saat ini, kesedihan saya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tan Yun. Kakak ipar, siapa musuhmu? Siapa kamu? Sue Zian menyeka air matanya dan berkata dengan mata merah. Ketika waktunya tepat, aku akan memberitahumu lagi. Tan Yun selesai berbicara, menatap Sue Zian ke samping, ingat, kamu harus belajar menjadi kuat setiap saat. Yah, aku ingat. Setelah Sue Zian berkata, Tan Yun menghibur, mungkin para murid dari 5 jiwa masih berkultivasi di sudut tertentu dari tanah abadi. Jika mereka tidak mati, dan kita sekarang membunuh musuh istana jiwa dan sekte abadi, hanya Nangmong Yukin dan Ruyan Chen yang tersisa untuk dibunuh, maka rekan-rekan murid Anda hampir tidak memiliki musuh selama persidangan. Mereka akan lebih aman, bukan? Mendengar itu, Sue Zian mengangguk, dan menatap Tan Yun, matanya dipenuhi dengan harapan. Kakak ipar, apa yang kamu katakan benar, kakak ipar, kamu harus berjanji, jika keluargaku 5 jiwa tidak mati, jika mereka tidak ingin membunuhmu, kamu tidak boleh menyerang mereka. Oke. Kakak ipar berjanji padamu. Tan Yun tersenyum. Hehe, kakak ipar sangat baik. Sue Zian tiba-tiba berdiri berjinjit dan mencium pipi Tan Yun, tertawa dan berlari keluar dari penghalang kedap suara, dan berlari ke arahmu Mengyi di sisi perahu roh. Tan Yun menyentuh pipi yang dicium, tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Zian, apakah kamu dalam suasana hati yang lebih baik? Mu Mengyi memandang Sue Zian yang berseri-seri dengan gembira. Yah, jauh lebih baik setelah dicerahkan oleh saudara iparku.
Sue Zian memegang lengan Mu Mengyi dan tersenyum. Zian, kakak menanyakan sesuatu padamu, kamu harus menjawab dengan jujur. Kakak, katakan. Sue Zian menjawab. Mu Mengyi mengerang, apakah kamu menyukai saudara iparmu? Jantung Sue Zian berdebar kencang, dia menatap Mu Mengyi dengan nakal, dan berkata, kakak, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak menyukainya. Oke. Ketika Mu Mengyi dan Sue Zian sedang bercanda, Huang Fu Tingfeng bersandar di dinding perahu di sisi lain perahu roh. Kesinyi membalut lukanya, dan berkata dengan lembut, apakah itu sakit? Itu tidak sakit. Huang Fu Tingfeng menatap Kesinyi, yang dekat, dengan cinta yang tak bisa disembunyikan di matanya. Meskipun Kesinyi tidak mengangkat kepalanya, ada rona merah di wajahnya yang cantik. Jelas, dia melihatnya. Keesokan harinya, dini hari. 132 orang termasuk Gongsun Ruoxi, Zhong Wu Xiao, Sun Hong masih berkultivasi. Tan Yun melirik kerumunan dan menemukan bahwa Zhong Wu Xiao masih di tahap ke-9 dari alam jiwa janin, dan yang lainnya, dan tidak ada yang memasuki tahap pertama pemurnian jiwa. Sebaliknya, dia bertanya tentang 120 murid dan Mai lainnya yang bertanggung jawab untuk melindungi murid-murid retret. Selama ketidakhadirannya, mungkin ada situasi yang tidak normal. Semua orang memberitahu Tan Yun bahwa selama periode ini, hanya ada beberapa monster tingkat 2, dan monster tingkat 3 yang baru lahir, menerobos formasi ilusi, dan mereka akhirnya menggunakan arai pedang 7 jiwa. Membunuh. Kemudian, para murid dan Mai tahu dari Tan Yun bahwa musuh dari Istana Jiwa dan Sekte Abadi hampir sepenuhnya dibantai. Kegembiraan para murid dan Mai terlihat, mereka memandang Tan Yun dan murid-murid yang terluka lainnya, dan mata mereka penuh kekaguman. Pada saat yang sama, mereka tahu bahwa sejak Tan Yun membawa semua orang ke sini, dia harus memperlakukan orang-orang ini sebagai teman. Selain itu, para murid dan Mai cukup bingung. Mereka ingat dengan jelas bahwa Kesinyi, murid utama jiwa suci pada saat kompetisi besar 9 divisi, ingin membunuh kakak senior Tan, kakak senior Mu dan Sue Zian. Mengapa Tan Yun dan dia damai sekarang? Kemudian, Tan Yun menyuruh semua orang untuk duduk bersila setelah pulih dari cedera mereka dalam formasi, bersiap untuk terus membiarkan api Hongmeng dan api es Hongmeng memakan api. Pada saat yang sama, juga menunggu singa naga emas untuk pulih dari cedera. Sue Zian, Mu Mengyi, Huang Fu Tingfeng dan yang lainnya duduk bersila dan mulai berkultivasi. Terakhir kali, Tan Yun ada di sini dan hanya menelan sepertiga dari benih api Sub-Zun tingkat menengah, api sejati Qingling. Pada saat ini, dia mengambil sisa 2/3 dari api nyata roh hijau dari cincin alam semesta dan menggantung di depannya. Api Hongmeng. Tan Yun merentangkan telapak tangan kanannya, dan tiba-tiba, api Hongmeng setinggi 12 kaki, yang sudah menjadi puncak tahap ketiga, keluar dari telapak tangannya, bergegas menuju api Qingling dan mulai menelan, dengan kecepatan tinggi. Kemudian, Tan Yun mengeluarkan api tingkat harta karun atribut es terbaik, api nyata Lingbing, sehingga api es Hongmeng pada awal orde ketiga mulai menelan. Pada saat yang sama, Tan Yun menggunakan teknik kondensasi Qi Hongmeng dengan 1 hati dan 3 kegunaan. Saat tangan tercetak di dada, aura kaya surga dan bumi di atas hutan tiba-tiba berubah menjadi pusaran kekuatan spiritual setinggi 200 meter, berguling-guling ke arah kening Tan Yun, dan setelah mencapai kolam spiritual, itu cepat berubah menjadi jejak. Kekuatan spiritual emas muda. 40 hari setelah pembentukan harta ruang waktu biji sesawi bermutu tinggi, nyala es Hongmeng setinggi 6 meter menelan es roh dan api asli, dan meroket ke raksasa setinggi 7 meter. Pada saat ini, ia memiliki kekuatan harta karun kelas menengah yang mencairkan es. Segera setelah itu, Tan Yun menggunakan benih api subkelas terakhir dengan atribut es, api terdalam, yang dikorbankan dari cincin alam semesta, dan memasok api es untuk terus memakannya.
Setelah 1,5 bulan berlalu dalam formasi, Api Hongmeng akhirnya menelan benih api peringkat menengah sub-senior, Api Sejati Qingling, dari puncak peringkat ketiga hingga tahap awal peringkat keempat. Ini berarti bahwa kekuatan Api Hongmeng telah meningkat tajam, dan perangkat sub-penguasa tingkat rendah dapat langsung dibakar menjadi abu. Menjadi salah satu senjata kuat Tan Yun saat ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.